I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SI 6M. Di sini kami berdiri untuk mempresentasikan hasil laporan kami terhadap penelitian UMKM Mentai yang berjudul Penerapan Metode WP untuk Pemilihan Pelanggan Loyal pada UMKM Mentai. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir proyek pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu Ibu Arida Jikrasya Eskom Mkom. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Sari Regina Priscilia Ritoli sebagai moderator sekaligus pemateri bab 5. Saya Dina Pradiri sebagai pemateri bab 1. Saya Adi sebagai pemateri bab 2. Saya Nadia Nindya Chandrini sebagai pemateri bab 3. Saya Ariana Rizky sebagai pemateri bab 4. Untuk itu kami akan masuk ke materinya yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu di sini adalah latar belakang. Di era digital seperti sekarang ini, UMKM itu diwajibkan mampu bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Salah satu tantangan yang dihadapi UMKM Mentai ini adalah menentukan pelanggan loyal yang akan diprioritaskan. Selama ini proses tersebut masih dilakukan secara manual dan hanya berdasarkan ingatan atau penilaian pemilik usaha. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Weight Product atau WP. Metode ini dipilih karena mampu melakukan penilaian berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Kemudian, dia menghasilkan peringkat secara lebih objektif. Sistem ini dibangun dengan berbasis website sehingga mudah digunakan dan diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan di UMKM Mentai. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah. Yang pertama yaitu penilaian pelanggan masih dilakukan secara manual sehingga hasilnya cenderung lebih subjektif. Yang kedua yaitu belum adanya kriteria penilaian yang lengkap sehingga loyalitas pelanggan belum dinilai secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang cukup lama karena dilakukan secara manual sehingga hasilnya kurang efektif. Yang keempat yaitu belum tersedianya sistem atau aplikasi yang membantu menemukan pelanggan yang prioritas. Selanjutnya kita masuk ke batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, penelitian ini hanya membahas proses pemilihan pelanggan prioritas menggunakan metode Weight Product. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL serta hanya berfokus pada pengolahan data pelanggan untuk proses perhitungan untuk menemukan pelanggan dengan nilai tertinggi maupun terendah. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada beberapa. Yang pertama yaitu bagaimana caranya merancang sistem pendukung keputusan untuk menemukan pelanggan prioritas. Kemudian bagaimana menerapkan metode Weight Product ke dalam sistem agar proses penilaian menjadi lebih efektif. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana sistem tersebut dapat diterapkan di UMKM Mentai sehingga menghasilkan hasil yang baik dan menentukan pelanggan yang loyal. Terakhir kita ke tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu membangun sistem yang dapat mempermudah UMKM dalam menentukan pelanggan loyal dan menggantikan proses manual. Yang kedua yaitu menerapkan metode Weight Product agar proses seleksi pelanggan menjadi lebih mudah, cepat dan objektif. Yang ketiga yaitu membantu UMKM Mentai dalam mengambil keputusan sehingga lebih tepat sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai bab 1 pendahuluan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya itu ada pengertian sistem informasi, yang dimana sistem informasi ini adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Yang pertama itu untuk melalui proses pengumpulan,
ada pengolahan analisis, penyimpanan, dan penyimpanan data. Nah, sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang membantu kegiatan operasional, transaksi harian, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu ada SPK atau sistem pendukung keputusan, yang dimana SPK ini merupakan sistem berbasis komputer yang membantu proses pengambilan keputusan agar lebih efektif dan terarah. Nah, SPK ini memberikan dukungan beberapa analisis dan rekomendasi. Namun keputusan akhir tetap berada pada pihak pengambilan keputusan. Nah, di sebelahnya ada WP atau weighted product. Yang dimana weighted product ini adalah salah satu metode dalam SPK yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan banyak kriteria. Nah, metode ini menggunakan perhitungan perkalian dan bobot pada setiap kriteria, sehingga mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, di mana hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa penerapan metode WP pada SPK ini dapat membantu UMKM mentai dalam menentukan pelanggaran loyal secara objektif, akurat, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini itu ada kerangka kerja penelitian. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Nah, itu adalah mencari masalah apa yang terjadi di UMKM mentai, lalu pengumpulan data, di mana setelah kami mengetahui permasalahannya, kami melakukan yang namanya pengumpulan data. Lalu yang ketiga ada analisis data, yaitu setelah data diperoleh, data dianalisis, lalu ada perancangan sistem, di mana kami ingin merancang sistemnya, lalu pembuatan sistem, lalu ada pengujian sistem, dilakukan pengujian sistem menggunakan metode black box testing, lalu ada implementasi, di mana sistemnya itu sudah bisa dipakai oleh UMKM mentai. Lalu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menghasilkan informasi yang dapat ditetapkan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Nah, sistem pendukung keputusan atau SPK ini menggunakan metode kuantitatif. Ini dipilih karena penggunaan datanya yang numerik yang diperoleh dari penilaian pelanggan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Nah, data tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan WP untuk menghasilkan peringkat dan penilaian secara objektif bagi pelanggan loyal di UMKM mentai kisaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang analisa dan perancangan. Yang pertama itu ada analisis sistem. Nah, pada bagian ini kita melihat kondisi nyata di UMKM mentai. Penentuan pelanggannya itu masih loyal. Penentuan pelanggannya itu masih manual, sehingga hal ini kurang efektif karena tidak ada sistem otomatis yang bisa mengelola data saat pelanggan itu terus bertambah. Nah, di sini kita bisa lihat hasil lama sistem. Cara kerjanya itu ada proses dimulai dari pelanggan melakukan pembelian, lalu pemilik usaha itu mencatat data transaksi, menyimpan data pelanggan, meninjau riwayat transaksi, menentukan pelanggan loyal sampai proses itu selesai. Nah, kita masuk ke analisis data. Data yang kami ambil ini ada 4 data kriteria, data alternatif, data bobot, dan data penilaian alternatif. Nah, data kriteria kami mengambil 5 kriteria. Yang pertama itu ada data pembelian dengan kodenya itu C1 dan atributnya itu benefit. Yang kedua itu ada frekuensi pembelian dengan kode kriterianya itu C2 dan atribut benefit, rata-rata transaksi dengan kode C3 dan atribut benefit, lama berlangganan C4 benefit, dan yang terakhir itu ada komplain dia sebagai cost dengan kode C5.
Nah, data alternatif di sini kami sudah mempunyai 10 data yang akan diuji oleh sistem dari kode A1 sampai A10. Nah, untuk data bobot kriteria, total pembelian itu kami beri bobot sebesar 0,30, frekuensi pembelian 0,25, rata-rata transaksi 0,20, lama berlangganan 0,15, dan komplain itu 0,10. Nah, untuk data penilaian alternatif, ini dilakukan pemberian skor setiap pelanggan untuk dikalikan dengan nilai bobot kriteria yang akan menghasilkan nilai akhir untuk loyalitas pelanggan tadi. Nah, untuk analisis sistem usulan, ini merupakan tahapan untuk menggambarkan rancangan solusi atas berbagai permasalahan pada sistem yang akan berjalan di UMKM Mentai secara real time. Nah, untuk aliran sistem usulannya itu, proses dimulai saat pengguna membuka aplikasi, sistem akan langsung memeriksa apakah login sesinya ini aktif atau belum. Jika belum, pengguna itu wajib mendaftarkan username dan password. Setelah berhasil masuk ke dashboard, pengguna memiliki akses untuk melakukan operasional data code atau create, update, dan delete pada data kriteria dan data pelanggan, yang mana otomatis data itu akan masuk ke database pelanggan dan masuk ke database kriteria. Nah, setelah dipastikan data tadi benar, pengguna dapat memilih menu perhitungan atau perankingan. Di tahap ini, sistem akan melakukan perhitungan otomatis, melakukan metode web product. Output akhirnya itu, sistem akan menampilkan tabel urutan yang akan memudahkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang efisien. Nah, selanjutnya kita akan langsung melakukan implementasi yang akan dibawakan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian implementasi dan hasil. Pada tahap implementasi ini, hasil analisa dan proses perancangan diterapkan menjadi sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web untuk pemilihan loyal pada UMKM Mentai menggunakan metode web product. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL. Implementasi ini dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, sehingga seluruh fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk itu kita langsung masuk saja ke sistemnya menggunakan link http localhost spkwp. Nah, ketika data ini semua telah diisi, maka database akan langsung menyimpan hasil nama pengguna ini untuk diloginkan ke halaman login nanti. Dan jika salah satu dari data ini tidak diisi, maka format registrasi ini akan langsung mengeluarkan pesan error. Setelah itu kita akan ke halaman login. Di sini kita akan memasukkan username yang telah kita registrasi pada halaman registrasi sebelumnya. Nah, setelah kita udah masuk, pengguna di sini bisa melihat dashboard kelola data kriteria, alternatif, perhitungan WP, serta perankingannya. Untuk itu kita akan masuk ke halaman kriteria. Nah, di halaman kriteria ini, pengguna dapat memasukkan beberapa kriteria yang memang sudah ada datanya. Dan ini adalah hasil kriteria yang telah kami gunakan pada UMKM Mentai. Lalu kita masuk ke alternatif. Di kelola data alternatif ini, pengguna juga dapat mengedit, menghapus, serta mengubah. Lalu kita masuk ke halaman perhitungan. Pada halaman perhitungan ini, sistem akan menghitung perhitungan V dan perhitungan S menggunakan rumus metode web product, sehingga dihasilkan hasil vektor V dan vektor S. Lalu kita masuk ke rankingan. Nah, di halaman ranking ini, sistem sudah mengurutkan hasil yang terbanyak, sehingga di halaman rankingan ini, kategorinya, sistem akan memunculkan kategori-kategori sesuai
hasil yang telah diperhitungkan oleh sistem. Yang dimana kategorinya itu ada pelanggan prioritas, pelanggan loyal, dan pelanggan bulat. Nah, jadi hasil implementasi ini menunjukkan bahwa proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang itu dilakukan menjadi lebih cepat dan lebih efektif, serta menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan tepat. Untuk itu, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Setiap kelompok pertanyaan hanya satu. Silakan Kak Rama. Oke, perkenalkan, nama saya Rama. Saya ingin bertanya, nah, kenapa kalian memilih metode WP ini? Kenapa kalian memilih metode WP pada penelitian ini? Dari itu aja Kak Rama. Terima kasih banyak. Silakan Bayu. Saya banyak berada dalam tahun, saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan sistem lama sangat subjektif. Nah, bagaimana sistem baru menjamin bahwa data yang diinput ke dalam sistem tidak dimanipulasi oleh staf yang menginput? Terima kasih Bayu. Pertanyaan selanjutnya, Saya. silakan. Apa alasan A memilih pendekatan sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini? Ulang Bang, boleh ulang-ulang? Oh ya, maaf ya. Apa alasan kalian ini memilih pendekatan sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini? Terima kasih. Untuk itu, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari para audiens Bang Hanada. Terima kasih. Nah, di sini saya yang akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Hanada. Tadi pertanyaannya adalah apa alasan kami memilih pendekatan sistem pendukung keputusan SPK ini dalam penelitian kami? Ya. Nah, jawabannya adalah karena SPK itu dapat membantu pemilik UMKM mengambil keputusan secara lebih objektif, cepat, dan akurat berdasarkan data serta kriteria yang telah ditentukan. Nah, sehingga tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif atau ingatan pemilih. Gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan di bab 3-nya yang metodologi. Terima kasih. Apakah sudah puas? Oh, pas banget. Bintang 5. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Bayu Asmara Ramakal. Dari saya Adana Rizky, saya akan menjawab pertanyaan Bayu. Jawab ya Bayu. Nah, sistem itu kan meminimalisir manipulasi data, makanya mereka itu membagi prosesnya menjadi dua bagian, input data transaksi dan perhitungan premium itu otomatis. Karena ini kan sistem, udah ada peraturan baku dalam pemetaan datanya itu. Maka sistem itu bukan lagi menentukan pelanggan layannya itu berdasarkan opini mereka gitu. Jadi sistemlah yang menghasilkan peringkat itu berdasarkan data yang sudah masuk ke database yang akan dikeluarkan dengan objektif. Mana Bayu? Kasih ya Bayu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rama. Pertanyaannya tadi, mengapa memilih metode web product? Kami memilih metode web product ini karena permasalahan pada UMKM Mentai adalah menentukan pelanggan loyal ataupun pelanggan prioritas berdasarkan beberapa kriteria sekaligus seperti bobot, alternatif, frekuensi pembelian, rata-rata transaksi, lama berlangganan, dan jumlah kompleks seperti penjelasan pada bab 1 dan bab 2 di awal presentasi tadi. Nah, metode web product ini mampu mengolah banyak kriteria yang memiliki banyak bobot yang berbeda, serta dapat memberikan atribut benefit dan cost. Hasil akhirnya berupa nilai preferensi dan peringkat pelanggan, sehingga proses pemilihan pelanggan loyal ini menjadi lebih objektif, akurat, cepat, dan tepat dibandingkan perhitungan secara manual. Jadi kami memilih metode web product ini karena memang yang dibutuhkan oleh UMKM Mentai ini cocok kepada penerapan metode web product kami. Pas Kak? Terima kasih banyak. Untuk itu, kami akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan laporan kami yang akan dibawakan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan berbasis web dengan
menggunakan metode Web Product atau WP berhasil dibangun untuk membantu proses pemilihan pelanggan loyal pada UMKM Mentai. Sistem menyediakan fitur registrasi, login, pengelolaan data kriteria, pengelolaan data alternatif, perhitungan metode WP hingga menampilkan hasil perankingan pelanggan. Penerapan metode web product ini mampu melakukan proses perhitungan secara objektif berdasarkan bobot, atribut, setiap kriteria sehingga menghasilkan nilai preferensi yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan urutan pelanggan loyal. Berdasarkan hasil pengujian black box, seluruh fungsi utama sistem meliputi registrasi akun, login, pengelolaan data kriteria, pengelolaan data alternatif, perhitungan nilai vektor S, perhitungan nilai vektor V, proses perankingan dan logbook telah berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sistem yang dibangun dapat membantu UMKM Mentai dalam menentukan pelanggan loyal secara lebih cepat, terstruktur, konsisten dibandingkan proses penilaian yang dilakukan secara manual, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pemberian prioritas kepada pelanggan loyal. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan terhadap laporan penelitian kami. Untuk itu, lebih dan kurangnya kami meminta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're